ke materi selanjutnya, penjelasan materi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana ancaman di berbagai bidang, ya, ancaman dalam berbagai bidang. Terus kemudian saat ini kita akan melihat bagaimana upaya penanganannya dan strateginya dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Diharapkan nanti semuanya bisa mengikuti hingga akhir karena nanti akan ada instruksi tugas yang harus dikerjakan dan nanti ada diskusi tentang studi kasusnya. Oke. Baik, langsung saja mungkin saya tampilkan untuk PowerPoint-nya. Sudah tampil di tempatmu, Nus? Sudah, Pak. Oke. Dadah. Baik. Lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita masuk untuk melihat ancaman tradisional dan non-tradisional itu seperti apa sih? Yang dimaksud dari ancaman tradisional itu merupakan ancaman militer dari negara lain. Contoh yang termasuk ke dalam ancaman tradisional di sini ada agresi dan konflik terbatas. Agresi sudah pernah kita bahas sebelumnya, pernah terjadi pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Terkait konflik terbatas, ya jika ada perselisihan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, ketika hal ini terjadi, upaya penanganan yang bisa dilakukan itu melalui OMP, yaitu operasi militer perang. Berikutnya ancaman non-tradisional. Nah, ini yang dilakukan oleh aktor non-negara. Contoh dari ancaman non-tradisional di sini ada gerakan separatis bersenjata. Kemudian ada aksi radikal. Kalau gerakan separatis, mengingatkan kembali, ini merupakan gerakan yang mengupayakan untuk memisahkan diri dari negara. Sedangkan untuk aksi radikal, ini aksi yang selalu mengutamakan tindakan kekerasan. Ya. Kemudian ada penyelundupan. Penyelundupan bisa berupa penyelundupan senjata untuk mendukung gerakan separatis atau penyelundupan narkoba itu juga bisa. Upaya dalam menangani ancaman non-tradisional ini dilakukan melalui OMSP, yaitu operasi militer selain perang. Nah, terkait baik ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional, di sini yang berperan sebagai garda terdepannya ada Tentara Nasional Indonesia kita ya, terutama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian dibantu oleh kepolisian, Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia. Ini terkait ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Nus, suara saya di tempatmu terdengar jelas tidak, Nus? Lancar enggak? Randy, suara saya di tempatmu terdengar lancar tidak, Ren? Jelas, Pak. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke upaya dalam menghadapi ancaman di berbagai macam bidang. Upaya dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi, yang pertama yang bisa dilakukan dengan menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bersama bahwa ideologi bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Nah, supaya ideologi-ideologi yang dalam artian nilai-nilainya bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak bisa mengganggu, kita harus sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda
melalui pembelajaran PPKN. Diharapkan ketika kalian mendapatkan pembelajaran PPKN, rasa nasionalisme atau cinta tanah air kalian kepada bangsa Indonesia menjadi lebih tinggi. Tidak hanya di sekolah saja, nantinya kalian jika melanjutkan ke studi kuliah, kalian juga akan masih mendapatkan mata kuliah yaitu pendidikan Pancasila. Ya, diharapkan rasa nasionalisme itu selalu ada dan selalu tumbuh. Kemudian yang ketiga, ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa. Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi kita pada masa saat ini, hal yang bisa kita lakukan untuk ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa, ya dalam kondisi pandemi saat ini ya kita selalu menerapkan 3M, ya selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Dengan kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kita sudah menjaga diri kita dan menjaga orang lain juga, dan membantu supaya penyebaran virus COVID-19 ini juga segera berakhir diharapkannya. Dan upaya yang terakhir ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Jadi pemerintah selaku penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah politik itu harus tepat. Artinya jika dirasa sudah ada deteksi-deteksi gangguan pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, segera ditindaklanjuti dan ditindak tegas. Ya, contoh nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah ketika mereka melakukan pembubaran kepada organisasi HTI. Ya. HTI, organisasi HTI itu dianggap organisasi yang radikal, sangat bertentangan dengan Pancasila, maka dari itu dilarang keberadaannya. Nah, itu merupakan langkah-langkah politik yang tepat yang seharusnya sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari, sehingga apa? Negara Indonesia itu tidak memberikan ruang sedikit pun kepada organisasi atau kelompok-kelompok yang radikal yang nantinya bisa berkembang menjadi yaitu tadi gerakan separatis maupun terorisme. Sekarang kita akan melihat strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan dari dalam, artinya pembenahan dari internal yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu dengan melakukan penataan beserta pembangunan suatu sistem politik negara yang dinamis dan sehat. Penguatan di berbagai lembaga negara. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ketika masa-masa kampanye atau politik, jika kalian mendengar berita, pernah mendengar istilah reformasi birokrasi. Itu yang selalu digaungkan oleh para calon gubernur atau pejabat publik yang ingin menduduki suatu jabatan. Ya, reformasi birokrasi itu adalah pembenahan dalam birokrasi pemerintahan, di dalam pemerintahan. Artinya diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintahan yang ada bisa jauh lebih transparan, akuntabel, dan sehat pastinya. Tidak adanya tindakan-tindakan penyimpangan seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Harapannya adalah pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ya. Kemudian pendekatan dari luar. Nah, pendekatan dari luar ini bisa dilakukan dengan pemerintah berperan lebih aktif dalam meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara. Pada materi sebelumnya, di bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Yang artinya apa? Dengan aktifnya bangsa Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai negara, harapannya kepentingan nasional yang ada tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar bisa diwujudkan. Ya, jadi
di sini peran diplomat-diplomat Indonesia terbaik kita dalam menjalin hubungan kerjasama yang tetap mengutamakan kepentingan nasional, ya, tetap mengutamakan kepentingan nasional. Itu merupakan strategi mengatasi ancaman di bidang politik, baik pendekatan dari dalam maupun pendekatan dari luar. Kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang bisa dilakukan yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Kemudian kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya adalah pada bidang agraria atau pertanian. Nah, pertanian ini bisa dijadikan prioritas utama, mungkin bisa ditambahkan kelautan juga ya, kelautan dan perikanan kita juga sangat kaya. Nah, pertanian, kelautan dan perikanan itu jadikan prioritas utama. Ketika pada bidang-bidang yang unggul yang memang dimiliki oleh Indonesia ini bisa ditingkatkan baik dari hasil produksi maupun kualitasnya, diharapkan nantinya juga bisa meningkatkan perekonomian bangsa ketika bidang-bidang agraria, kelautan dan perikanan itu bisa menjadi komoditi utama bangsa Indonesia. Yang ketiga, industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Artinya yang biasanya kita hanya mengekspor bahan mentah ke negara-negara maju, kita harus bisa mandiri. Bagaimana bahan-bahan mentah itu yang dihasilkan di Indonesia juga bisa diolah menjadi bahan jadi. Atau tidak, paling tidak bahan setengah jadi. Yang artinya apa? Artinya nilai jual ekonominya jauh lebih tinggi daripada bahan mentah. Sehingga ketika nilai jual itu menjadi lebih tinggi, diproduksi di dalam negeri, perekonomian kita juga bisa meningkat harapannya. Dan yang keempat, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mengapa? Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO umumnya ini lebih menguntungkan untuk negara-negara maju. Sedangkan bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, itu biasanya dirugikan. Maka dari itu, dengan kita tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, Indonesia bisa diharapkan bisa jadi lebih maju harapannya. Karena apa? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka umumnya lebih menguntungkan untuk negara-negara maju, sehingga kerugian yang didapatkan tidak terlalu signifikan jika kita tidak bergantung pada badan multilateral ini. Dan yang terakhir, dengan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Artinya ketika hubungan kita dengan sesama negara berkembang semakin erat, harapannya bisa menyaingi negara-negara maju, ya, menyaingi negara-negara maju. Itu untuk beberapa poin tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang bisa dilakukan yang pertama, memelihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi. Menghargai adanya perbedaan. Dan terakhir adalah pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Ini merupakan poin-poin yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dan penjelasan terakhir yaitu terkait peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Keterlibatan aktif masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Yang bisa dilakukan yang pertama,
melakukan gotong royong, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib, artinya mau antri secara sederhananya ya, secara sederhananya mau antri menunggu kesempatannya. Ketiga, membangun kesadaran pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tidak membeda-bedakan keberagaman, dan poin yang saya tambahkan terakhir adalah menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Fasilitas umum yang dimaksud di sini seperti halte, kemudian stasiun, itu adalah fasilitas-fasilitas umum yang bisa dijaga dengan baik. Oke, sampai penjelasan di sini. Adakah pertanyaan? Silakan. Adakah hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Pada bagian mana yang dirasa masih belum jelas penjelasannya atau sempat putus-putus suaranya? Silakan bisa ditanyakan langsung. Sorry. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, berarti saya yang bertanya pada kalian. Oke. Baik, untuk Tama. Ya. Tama, dari slide yang saya tampilkan berikut tentang peran serta masyarakat, dari poin 1 hingga poin ke-6, kalau kamu secara pribadi sudah melakukan semua poin yang ada atau ada yang belum? Udah. Sudah semua? Udah, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Untuk yang poin pertama, melakukan gotong royong. Gotong royong yang kamu lakukan dalam lingkup keluarga, masyarakat, atau apa? Ya, membantu orang tua lah pasti. Untuk lingkungan masyarakat, belum terlibat aktif? Atau pernah ikut juga? Masyarakat. Lingkungan Masyarakat sekitar? palingan Gimana? di pas lagi ibadah di gereja ngebantu gitu, Pak. Oh, oke. Dalam berteman, kamu bukan tipikal orang yang memilih-milih, artinya melihat latar belakang mereka dulu gitu, atau siapa Enggak, saja? Pak. Siapa saja? Siapa aja. Oke. Berarti tanpa melihat latar belakang temanmu gitu ya? Iya. Oke, ya. Oke, terima kasih Tama. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk, siapa ya? Ren. Randy. Ya, Pak. Nah, ini kan saya tampilkan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Menurut kamu ada hal lain yang bisa ditambahkan, Ren? Dari poin ini? Dari poin yang sudah ada maksudnya. Barangkali ada hal yang terlewatkan yang belum saya tambahkan. Kalau menurut kamu secara pribadi gimana? Kalau aku pribadi udah cukup sih, Pak. Sudah cukup. Alasannya sudah cukup, kenapa? Ya, Apakah sudah mencakup keseluruhan, artinya ketika strategi ini dijalankan, bisa dibilang pengaruh-pengaruh budaya dari luar yang memiliki dampak negatif bisa diatasi gitu? kalau menurut aku strategi dari 4 ini udah imbang. Sudah imbang gitu. Tidak ada hal yang paling tidak bisa ditambahkan lagi ya. Sudah mencakup semua gitu ya. Gitu sih, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya untuk
Stefanus, nih Stefanus suaranya tadi hilang kemana? Nus? Ada Pak, ada. Nah, ada, oke. Nus, di poin 4, Ya. silakan dibaca Nus. Pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya Oh, serta memberi batasan. ya, sampai di terhadap Apa? budaya. Stop maksudnya. Ya, Ya. jadi pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya. Kira-kira program seperti apa sih kalau dari kamu, Nus, yang bisa meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya? Program yang bisa dijalankan mungkin oleh pemerintah. Program yang seperti apa? Mungkin apa ya? Pameran apa ya? Pameran apa ya? Pameran apa? Tradisional gitu loh kayak. Bentar. Kamu kan bukan berasal dari Tegal ya, Nus ya? Ya. Kamu sudah tinggal di Tegal berapa tahun berarti hitungannya? Berarti udah 2 tahun. 2 tahun. Oke, Jalan 2 tahun jalan. Selama 2 tahun kamu tinggal di kota Tegal, pernah nggak kamu melihat adanya pameran gitu? Ada. Ada. Di mana, Nus? Di mana, Nus? Di alun-alun. Di alun-alun. Waktu itu sedang ada event apa? Dalam rangka apa maksudnya? Waktu 17-an. 17-an, Pak. Pawai gitu ya? Ya. Kalau itu kan berarti kan setahun sekali gitu ya? Ya. Nah, ya mungkin bisa dilakukan di hari-hari besar lainnya kayak hari-hari pahlawan, mungkin hari-hari ya juga dan lain-lain. Oke. Kalau di lingkungan sekolah sendiri gimana, Nus? Kamu kan udah 2 tahun nih di SMA Pius. Ya. Kalau untuk sekolah masih ada yang bisa ditambahkan mungkin? Ya, untuk mendukung dari program pemerintah pastinya. Mungkin kalau hari Kartini gitu, yang perempuan menggunakan kebaya atau gimana yang untuk melestarikan budaya. Yang laki-laki menggunakan apa ya? Blangkon mungkin. Oke. Ya seperti itu. Kalau kamu dari kecil hingga sekarang pernah menggunakan pakaian tradisional? Sudah pernah? Pernah ya. Waktu SD. SMP enggak sama sekali? SMP jarang. Oh, jarang. Soalnya jarang ikut-ikutan gitu. Kalau SMP jarang aktif. Oh ya, oke Nus, terima kasih Nus. Ya Pak, sama-sama. Richard mungkin Chat, ayo Chat, saya menunggu pendapatmu Chat. Pak? Masih sama, kira-kira ada hal atau program apa sih yang sekiranya, atau ini wis tentang memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk. Kalau kamu melihat media Indonesia pada masa ini, baik media televisi atau media online, berita, itu seperti apa perkembangannya? Kalau kamu lihat. Kasihan, Pak. Gimana kasihan? Kasihannya kenapa? Kalau independen diserang buzzer ya. Kalau independen loh. Kalau independen, oke. Macam-macam serangannya hoax. Pernah sekali ya. Kasihannya lebih ke untuk kebebasan medianya. Iya, Pak. Kebebasan memberikan beritanya loh. Independen. Oke. Jadi seperti adanya pembatasan dalam artian memang jika dirasa pemerintahannya kurang begitu baik, ya diungkapkan. Otoriter ya, akan seperti itu ya. Tapi kalau melihat pemerintah saat ini cenderung seperti itu kan? Ya maksudnya kan
kemarin kan Pak Jokowi misalkan minta dikritik ya. Kan bagaimana ya? Masalahnya Pak, kalau mengkritik ada UU ITE loh. Sama buzzer-buzzer jadi yang seperti kayak hambatan sendiri gitu undang-undang ITE itu ya. Ya, minta dikritik, tapi kalau dikritik takutnya ada yang kena dampak loh Pak. Okay. Itu kan ada buzzer ya, buzzer yang kalau menyerang itu bukan pemikirannya, tapi kehidupan pribadi gitu loh. Oke. Jadi bukan pada esensi poin utamanya gitu yang harusnya di ini ya. Juga banyak korbannya sih Pak, banyak korban dari serangan pribadi itu Pak. Sehingga ibaratnya kebebasan berpendapat itu sendiri tercederai gitu ya. Ya, demokrasi dalam berpendapat itu dicederai lah seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu yang mungkin bisa diperbaiki oleh pemerintah seharusnya seperti apa kira-kira? Jad. Pertama ya jelas revisi UU ITE direvisi dulu itu. Soalnya supaya aturan mainnya jelas gitu ya, jika dalam artian kritik. Revisi kan kurang jelas bener Pak. Menghinanya seperti apa, mengancam itu batasannya apa, seperti itu loh. Banyak sekali gitu. Kita jelas lah intinya kata-katanya itu. Terus yang kedua itu buzzer diadukin Pak, apa namanya? Di apa ya? Diatur lah. Diatur, oke. Oh, menurut data kan ada 270 juta itu untuk dana influencer Pak. Kan dipertanyakan influencer itu yang apa? Buzzer atau influencer untuk pendidikan Indonesia atau gimana? Apalagi dengan dana yang sangat besar itu jika dialihkan untuk keperluan yang jauh lebih ini bisa lebih bermanfaat gitu ya. Itu ya Cad ya. Pendidikan, pembangunan gitu loh kan Pak besar itu. Oke. Ya, nangkep. Oke Cad, terima kasih Cad. Ya Pak. Oke, terkait dengan tugas mungkin supaya tidak memakan masih sempat waktunya. Tugasnya adalah sebagai berikut, silakan bisa diperhatikan semuanya. Nanti minta tolong juga untuk disampaikan ke teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung ya. Kira-kira ada pertanyaan tentang tugasnya? Pak, itu maksudnya lagu nasional 2 kali. Jadi ibaratnya kamu menyanyikan dari awal sampai ref, sampai selesai, kemudian diulangi lagi dari awal gitu. Tapi berarti satu lagu terus sama kan? Sama, satu lagu sama maksudnya. 2 kali itu. Terus gini, tadi juga di kelas yang sebelumnya 11 IPS 2, ini kan ada yang menanyakan Pak, kalau dikirimkan lewat WA kadang durasinya terbatas gitu ya. Kalau misalkan ketika kalian membuat videonya waktunya jauh lebih lama, tidak bisa kirim lewat WA, silakan videonya bisa kalian upload di Google Drive atau di YouTube ya. Kemudian dikirimkan linknya saja ke WA saya. Jadi yang dikirimkan linknya saja. Jika ada kendala ketika mau mengirim videonya lewat WA. Dan poin penting atau poin utama dari tugas ini adalah ini, narasinya. Yang dimaksud narasi adalah alasan kalian kenapa memilih lagu itu. Jadi lagu nasional itu kan banyak. Silakan pilih satu saja, pilih satu lagu nasional, kemudian narasinya itu bisa kalian ketikkan, ya bisa kalian ketikkan. Terus kemudian kirimkan ke saya. Jadi narasinya artinya alasan kenapa sih kamu memilih lagu. Misalkan Halo Halo Bandung. Kenapa memilih lagu itu? Ada nilai-nilai apa yang ada di dalam lagu Halo Halo Bandung yang membuat kalian tertarik untuk memilih lagu tersebut. Dan harapannya artinya narasi terbaik penjelasannya mendalam dan menyeluruh. Artinya tidak hanya sebatas ya karena perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai.
terlalu sederhana. Jadi saya ingin mendapatkan alasan yang ya paling tidak rasional, masuk akal, dan menyentuh lah. Cukup jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ada kendala kira-kira untuk tugas ini? Pak. Ya, sama. Itu ditambahin lagu kayak di belakangnya gitu, latar belakangnya background musik. Oh, backsound. Silakan. Ditambahkan backsound akan lebih bagus. Jadi tidak hanya murni suara kalian saja. Akan lebih bagus jika ditambah backsound musiknya. Kan banyak sih instrumen-instrumen lagunya. Gimana, Mon? Backsound wajib kan? Ulangi, Mon. Putus-putus. Backsound-nya nggak wajib kan? Nggak wajib gimana maksudnya? Maksudnya kalau yang ada inovasi-inovasi tapi lagunya lagu itu, ya nggak apa-apa, silahkan. Atau misalkan kamu mau instrumen lain tetapi kamu menyanyikan lagu lain tetapi lagu nasional, silakan. Seinovasi mungkin, sekreatif mungkin. Gitu, Mon. Cukup menjawab? Iya, Pak. Makasih. Oke, kembali kasih. Yang lainnya? Untuk pengumpulan tugasnya, ini bukan 1 Maret, jadi saya mundur 1 minggu berikutnya, tanggal 8 Maret. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Banget. Ya, tanggal 8 Maret, pengumpulan paling lambatnya, silakan jika durasinya terlalu lama bisa diupload di Google Drive ataupun YouTube, kemudian kirim linknya ke saya. Ya, itu untuk tugas itu. Terus kemudian pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke bab yang baru. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan bisa menyalakan kamera video kalian. Nanti untuk tugasnya tadi akan saya kirim di Classroom, nanti silakan bisa dilihat kembali dan bisa dipelajari juga kembali materinya. Oke, baik semuanya, saya ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan, selamat siang, Tuhan memberkati. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Terima kasih, Pak. Kembali Terima kasih, kasih. Pak. kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk.